kembali lagi di sesi Curcol Imams. Proses pembelajaran anak menggunakan toilet sendiri atau yang sering sekali kita sebut dengan toilet training atau potty training merupakan pencapaian selanjutnya kita para ibu-ibu setelah anak kita sudah bisa berjalan sendiri, berdiri sendiri, bisa berlari sendiri. Untuk video lengkapnya kalian bisa nonton di sini. Lalu anak kita udah bisa berbicara dengan jelas, berbicara dengan cepat. Videonya kalian bisa nonton di sini juga. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana anak kita bisa menggunakan toilet sendiri atau toilet training. Emang toilet training itu penting? Yes. Jadi toilet training adalah proses pembelajaran anak untuk menggunakan toilet sendiri selayaknya orang dewasa, sehingga anak-anak bisa buang air kecil BAK dan buang air besar BAB sendiri tanpa harus menggunakan popok, tanpa harus ketergantungan popok, sehingga mereka bisa lepas dari popok. Dan ternyata toilet training ini juga adalah proses bagaimana kita bisa melihat apakah perkembangan anak kita itu normal atau tidak dari toilet training. Nah, pasti ibu-ibu di sini yang lagi nonton channel Mami mau agar anaknya bisa segera toilet training atau potty training dengan cepat yang tentunya nggak bikin kita stres. Nah, berikut adalah 9 stimulasi untuk anak-anak agar bisa berhasil toilet training anti gagal dan tentunya cepat. Nah, Mams, waktu untuk memulai toilet training ini juga penting banget. Biasanya toilet training atau start kita untuk mengajarkan toilet training kepada anak kita itu start di umur 18 bulan. Kenapa 18 bulan? Karena biasanya di umur 18 bulan ini anak-anak kita sudah bisa berdiri dengan baik, berjalan dengan baik, bahkan berlari dengan baik, sehingga gampang ya Mams ya mereka ke toilet ya. Nah, selain itu di 18 bulan ini anak kita biasanya sudah mulai bisa berbicara yang dimengerti oleh kita. Walaupun mungkin gak jelas-jelas banget, tapi minimal kita bisa berinteraksi dengan anak kita dan kita tahu apa yang anak kita mau. Enggak? Dan biasanya juga di umur 18 bulan ini anak kita sudah mulai makin memiliki jadwal yang teratur untuk BAB, dan itu penting banget. Nah, kalau misalnya bilang, aduh, anak aku 18 bulan tapi belum bisa nih seperti yang kamu bilang, berarti anak aku lambat dong. No Moms, jadi tahapan anak perkembangannya itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Louis Scarlett sama Louis Axel itu beda jauh Moms, sama halnya dengan anak-anak lain. Nah, biasanya kalau misalnya 18 bulan anak kita belum siap untuk melakukan toilet training, nah biasanya akan start di umur 20 sampai 24 bulan. Dan Mami sendiri itu Louis Scarlett itu baru mulai start toilet training tuh 24 bulan. Dan kalian lihat kan, Louis Scarlett tumbuh dengan normal-normal aja seperti anak-anak yang lain juga. So Moms, patokan umur ini jangan dijadikan standar untuk kita membandingkan anak kita dengan anak lain, bahwa anak kita mungkin lebih lambat dari anak lain atau anak kita lebih pintar dari anak lain. Karena Moms, tiap anak itu berbeda-beda. Nah Moms, kesiapan anak untuk menggunakan toilet training atau belajar toilet training itu juga penting banget. Kalau anak kita sudah siap, kita sebagai ibu juga akan siap. Nah, berikut adalah beberapa ciri bahwa anak kita sudah siap untuk lepas popok atau toilet training. Yang pertama, biasanya anak kita akan mengeluarkan ekspresi ketika dia sedang BAK atau BAB. Ngeden gitu. Kita tahu, oh kamu lagi BAB, oh kamu lagi BAK. Yang kedua, anak kita tidak lagi BAB pada saat malam hari. Biasanya pada saat bobo sampai pagi itu nggak ada BAB. Berarti anak kita sudah siap. Yang ketiga, anak kita akan memberitahu kita ketika popoknya sudah kotor atau minta diganti. Jadi biasanya Mami lihat dari Louis Scarlett, Louis Axel, kalau dia udah BAB, dia tuh udah gak nyaman dan dia pasti minta, Mami popok ganti, popok ganti. Walaupun kita nggak tahu nih anak kita BAK atau BAB, tapi kalau anak kita sudah mulai sering minta ganti popok, apalagi popoknya udah penuh atau kotor, berarti anak kita sudah siap. Yang keempat, anak kita tertarik untuk ikut ke toilet. Jadi biasanya nih, kalau Mami perhatiin Louis Axel nih, Louis Scarlett dia ke toilet untuk menggunakan toilet, dia bakal ngikut. Nah, itu biasanya ciri-ciri anak kita udah mulai siap untuk melakukan toilet training. Dan yang terakhir, yang kelima adalah anak kita akan mengatakan dan akan kasih tahu, Mami aku mau BAK, Mami aku mau BAB. Jadi seperti ini nih Mams, biasanya Louis bakal bilang, Mami pipis, pipis. Pas Mami bawa ke toilet, totonya popoknya udah penuh sama pipisnya. Mami, pas Mami bawa ke toilet, ternyata popoknya udah ada nya. Tapi dengan dia sudah bisa mengutarakan
dia mau pipis, dia mau berarti dia sudah siap untuk menggunakan toilet training. Jadi moms, kenalan itu penting. Gak kenal maka gak sayang, setuju? Nah, setelah anak kita sudah memiliki waktu yang tepat untuk melakukan toilet training, lalu kesiapan ciri-ciri yang tadi sudah ada semua, berarti anak kita sudah siap. Waktunya adalah kenalan. Nah, kenalan dengan toilet, biasanya kita akan bawa anak kita ke toilet. Kita akan kasih tahu dengan bahasa anak-anak, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak kita. Inilah toilet, inilah tempat untuk inilah tempat untuk pipis. Kalau kamu mau sama pipis, kamu dan pipis di sini. Jangan dipopok lagi. Kalau kamu masih dipopok sama pipis dipopok, berarti kamu masih baby. Padahal kamu udah gede. Nah, kalau udah gede, kamu harus kayak mami. Mami kalau sama pipis di toilet, kalau dipopok malu. Nah, moms, kalian bisa lihat juga cara mami mengajarkan dan mengenalkan toilet ke Louis Axel. Nih, lihat nih. Nah, Louis ke toilet. Buka. Masuk. Jadi moms, kita akan pakai pistol di sini. Wih, sini, duduk. Uwi udah gede bukan? Udah gede? Nah, Uwi udah gede, nonton popok ya? Mama, Papa. Udah gede di sini ya, ya sama pipisnya ya. Jadi Uwi kalau misalnya besok-besok sama pipis sama di sini, oke? Uwi kalau misalnya udah pipis, nih mami bersihin dulu ya pantatnya. Ini duduk. Nah, mami bersihin dulu dari belakang, oke? Nah, terus Uwi lihat mami, nih ini di flash, oke? Sekarang Uwi pakai celananya lagi, turun. Uwi turun. Pakai celana dalamnya lagi. Uwi dilap dulu ya pakai handuk ya biar kering ya, nggak lembab. Oke? Oke. Nah, terus Uwi pakai lagi celananya. Mana nih? Yuk. Oke. Yang ini? Oh, ini salah. Ini. Oke. Terus ya ini celananya pakai. Ntar kalau mau pipis bilang ya. Oke, mami. Pintar. Nah, sekarang cuci tangan. Cuci tangan dulu biar bersih. Cuci tangan dulu. Sini, cuci tangan biar bersih ya. Oke? Oke, yuk turun yuk. Ya. Nanti kalau mau BAB sama pipis ngomong ya. Nah, itu tuh cara mami menjelaskan dan mengenalkan toilet ke Louis. Atau moms, kalian juga bisa memberikan contoh. Jadi anak kita tuh biasanya akan lebih senang kalau ada contoh langsung ya moms ya. Kayak Louis Scarlett dia ke toilet, Louis ikut. Jadi Louis bisa lihat, oh Cecenya ke toilet itu untuk pipis, oh Cecenya ke toilet itu untuk Cece udah nggak pipis sama dipopok lagi. Sama halnya kalau misalnya dia belum punya kakak nih anaknya, ya udah kita pribadi sebagai mami, kita ajak anak kita aja ke toilet, kita menggunakan toilet, anak kita perhatiin dari proses kita membuang BAK atau BAB di toilet, lalu proses kita membilas, bahkan proses kita flush BAK dan BAB-nya di toilet. Nah, lama-kelamaan anak kita akan mulai mengerti, Oh, ternyata toilet itu gunanya untuk buang pipi sama di sana, bukan di popok. Kalau popok mah baby, kalau udah gede di toilet. Jadi moms, pada saat kita sudah komitmen dan melihat kesiapan anak kita untuk mulai menggunakan toilet training, kita sudah harus komitmen untuk melepaskan popok dari anak kita. Apa? Popok, ngau, pipis. Ada. Hai semuanya, tanggal 19, Uwi umur 22 bulan, Uwi akan lepas popok ya Uwi ya. Ya, buka dulu ya. Buka. Terus buka. Terus. Buka. Buang. Uwi buang ke tong sampah dulu. Ya, 1, 2, 3. Pergi.
Oke, sekarang pakai celana dalam ya. Ya, jadi udah nggak pakai popok ya. Popok. Ya, nih pakai. Nih. Oke, bangun. Enak? Enak gak? Oke, terus pakai celana ya. Pakai celana, oke? Oke. Ya. Angkat kakinya. Ini. Yang ini. Nah. Yang ini. Nah. Oke. Dah. Jadi pada saat hari itu kita mulai, popok udah buka. Nggak apa-apa, Mams. Mungkin akan sedikit capek di satu hari full itu. Kenapa? Karena anak kita yang biasanya tadi pakai popok tiba-tiba dilepas. Dia mesti adaptasi lagi, dia mesti kenalan lagi, dia mesti ulang lagi polanya, sehingga lama-kelamaan dia bisa ngerti, oh ternyata harus pakai toilet. Nah, jadi kalau awal-awal yang biasa Mami rasakan ke Louis Axel atau Louis Scarlett, kalian bisa lihat deh, biasanya Mami buka popoknya ya kerjaannya dikit-dikit anak Mami ngompol di celana, BAB di celana, bahkan BAB-nya jatuh di lantai, bayangin. Tapi itu it's okay, Mams. Itulah proses pembelajaran dan mungkin akan sedikit lelah di awal-awal, Mams. Tapi lama-kelamaan anak kita akan mulai ngerti. Aduh, kalau pipis nggak boleh di celana dalam, kalau pipis di celana dalam basah, nanti lantainya kotor, Mami mesti bersih-bersih lagi. Jadi kalau pipis mesti ke toilet, tinggal di flush. Sama halnya dengan BAB. BAB dia bisa lihat sendiri kayak agak jijik gitu kan ya, Mams. Anak kita kelihatan ekspresinya bau gitu loh. Terus jatuh-jatuh di lantai, mesti diambil lagi, dibersihin lagi. Lama-kelamaan dia akan mengerti, percayalah, Mams. Kecapean ini akan terbayarkan, dan paling kecapean ini hanya berlangsung 1-2 hari aja. Dan biasanya di hari ketiga anak kita udah mulai mengubah polanya. Walaupun sebenarnya dia udah mulai menggunakan toilet nih di hari ketiga, tapi nanti akan ada bolong-bolong nih. Kadang bener nih pipisnya di toilet nih, biasa pipis dulu di toilet terus-terusan, BAB-nya masih di lantai. Tapi lama-kelamaan akan berubah seperti yang Mami rasakan di Louis Scarlett. Louis Scarlett mah di umur 2 tahun 1 bulan udah pinter banget pipis di toilet, good job. Dan inget ya, Mams ya, melepas popok ini adalah komitmen. Jangan nanti udah kita lepas, udah 1-2 hari berlalu kita pakai lagi popok. No, jangan ya, Mams ya, karena kita mesti ngulang lagi capeknya, dan anak kita juga kasihan mesti ngulang adaptasi lagi. Nah, mungkin akan ada pertanyaan seperti ini, Mams, lepas popok itu sama kayak malam hari kamu juga lepas langsung? no, kalau Mami sendiri pembelajaran toilet training biasanya Mami akan lepas popok itu di pagi sampai sore hari. Tapi kalau di malam hari ketika mau bobo, ketika udah mau tidur nih di ranjang, Mami masih pakai popok selama sampai anak Mami tuh udah teratur, udah ngerti bahwa dia pipis dan di pagi sampai di sore hari itu di toilet. Seperti anak Mami Louis Scarlett itu kan memang awal-awal dia kalau dari pagi sampai sore itu kan memang lepas popok sampai udah teratur, dia udah ngerti BAK, BAB semua di toilet. Nah, Mami baru mulai lepas popok itu pada saat Mami memperhatikan, oh dia malam-malam itu nggak BAK, nggak BAB. Baru Mami lepas popok sampai akhirnya Louis Scarlett di umur 2,5 tahun bener-bener udah lepas popok full, nggak lagi pakai popok, bahkan pada saat tidur. Bahkan sekarang kalau misalnya dia bobo nih malam-malam, dia mau buang air kecil, dia bakal bangun sendiri dengan otomatis dan ke toilet, minta ke toilet, lalu dia bobo lagi. Jadi Mams, gunakan alarm ini sebenarnya alarm otomatis dalam diri kita sendiri ya, Mams ya. Kita akan setel waktu, misalnya nih jam 7 pagi anak udah bangun nih, udah lepas popok dong, lepas popok. Nah, kita akan per 2 jam sekali bawa anak kita ke toilet, dudukin di pispot. Dudukin di pispot, mau dia BAK atau BAB nggak masalah. Dia dudukin di pispot 15 menit. Setelah 15 menit kita angkat lagi, main lagi di ruang main. Nah, setelah 2 jam kemudian di jam 9 taruh lagi di toilet. Jadi per 2 jam sekali kita ulang terus pola ini, bawa anak kita dudukin di pispot untuk BAK dan BAB. Lama-kelamaan anak kita bakal ngerti. Walaupun memang mungkin dia BAK dan BAB masih tetap di ruangan rumah, bukan di toilet, tapi lama-kelamaan anak kita bakal ngerti, oh ternyata kalau BAB sama BAK itu mesti di pispot, bukan di ruang rumah nih. Lama-kelamaan dia akan mulai mengeluarkan BAK
buang air kecil dulu pertama-tama di toilet. Walaupun memang mungkin masih ngompol ya di dalam rumah, tapi lama-kelamaan anak kita akan ngerti, makin ngerti, yang akhirnya kita akan mendapatkan hasil anak kita benar-benar sudah bisa menggunakan toilet dengan BAK dan BAB di toilet sendiri, Moms. Percaya deh, Mami udah buktiin ke dua anak Mami. Lagi ngapain? Ya? Banyak gak nya? Banyak. Udah bisa sendiri ya? Wih. Gitu. Ya. Udah belum? Belum. Udah, Mami lihat ya. Iya. Bentar ya, misi, nggak bentar. Beneran enggak? Iya. Cuci manja pakai. Bye. Pinter, pinter nggak? Bau, bau nggak? Baunya gimana? Gini. Bau sekali. Terus bau apa deh? Mami lihat lagi, nya. Oke, lihat lagi. Wih, juga mau lihat tuh. Wih, nah duduk lagi. Duduk. Oke, good job. Ngeduduk lagi. Oh, mau cuci? Oke, cuci yuk. Jadi Moms, memang kalau misalnya di toilet kita langsung gunakan dudukan di toilet yang biasa untuk orang dewasa itu agak sulit ya Moms ya, apalagi untuk anak kita yang baru pertama kali melakukan toilet training. Jadi beli lapis spot, taruh biar pas dengan postur tubuh anak kita sehingga anak kita juga nyaman untuk menggunakan toilet training. Kalau misalnya anak kita duduknya tuh udah gak nyaman, jatuh-jatuh, udah males kan toilet training, jadi gunakan lapis spot itu penting sekali. Jadi memang Moms, kalau kita ngajari anak kita untuk membasuh sendiri, membilas sendiri, itu biasanya harus di umur anak 4-5 tahun. Dan biasanya memang toilet training kan kita start di bawah umur 2 tahun ya Moms ya. Jadi pada saat itu tetaplah untuk membasuh, membilas alat kelamin anak kita, mau cewek atau cowok, kita yang bantu Moms sebagai Moms. Jadi kita biasakan setelah anak kita udah BAB, udah BAK, kita basuh, kita bilas, bersih ya kan. Nah setelah itu kita flush. Jadi dia memperhatikan nih polanya, kita flush, lalu kita pakaikan celana dalamnya, kemudian kita ajarin anak kita untuk mencuci tangan setelah BAB dan BAK sendiri. Lama-kelamaan anak kita akan ngerti, walaupun memang dia belum bisa membasuh dan membilas sendiri seperti Lewis Carroll dan Louis Axel, tapi dia udah tahu setelah BAB dan BAK dia akan ngebantu Mami untuk nge-flush. Setelah nge-flush dia bakalan naikin celana dalam dia sendiri, walaupun memang masih nggak bagus ya Moms ya, nggak teratur celana dalamnya dan naikin sendiri, lalu dia akan dengan otomatis cuci tangan sendiri sampai bersih. Jadi Moms, mau stimulasi biar anak kita belajar jalannya cepet, mau stimulasi anak kita biar bisa bicara dengan cepat, semua itu nggak luput dari pujian, termasuk di toilet training. Jangan lupa untuk memberikan pujian kepada anak kita, walaupun memang sebenarnya anak kita nih taruh di toilet nih di spot, udah 15 menit dia nggak ada BAK, BAB sendiri, kita tetap puji. Wah kamu pinter ya, kamu udah bisa duduk anteng di spot 15 menit. High five. Pinter, gue pinter gak? Ingat ya Moms ya, anak kita bisa duduk di spot dengan anteng 15 menit aja, itu udah merupakan satu langkah awal kesuksesan dari toilet training Moms. Kita tetap berikan pujian, berikan hal-hal ucapan yang positif, walaupun sebenarnya mungkin nih anak kita sekarang lagi BAK nih di toilet nih sekarang, totonya dia BAB di ruangan rumah, jangan dimarahin, kita tetap puji. Nggak apa-apa kok sayang, kamu pinter, tadi kamu udah buang air kecil di toilet, ini BAB di ruang rumah nggak apa-apa, nanti Mami bersihin. Tapi kamu inget ya, lain kali kalau bisa kamu juga BAB di toilet biar kamu makin hebat, makin pinter lagi. Jadi Moms terus lontarkan pujian ke anak kita, sesuatu hal yang positif ke anak kita. Lama-kelamaan anak kita bakal ngerasa bangga.
Waduh, mama aku happy nih gara-gara aku tadi BAK di toilet sendiri walaupun tadi aku BAB. Oh, kalau gitu besok-besok aku akan terus untuk BAK di toilet aja, jangan di ruangan rumah, biar mami makin bangga sama aku, biar mami makin suka sama aku, biar mami makin senang. Jadi anak kita akan nge-proud diri dia sendiri dan dia akan memberikan yang lebih baik lagi karena dia tahu dengan dia melakukan hal yang baik seperti itu, dia akan buat mamanya, papanya atau orang sekelilingnya tuh bahagia dan dia akan bangga dengan dirinya sendiri. Berbeda halnya kalau kita itu marah terus, kamu gimana sih BAB di sini jorok banget. Moms, yang ada anak kita bukannya bisa toilet training sendiri, yang ada kita hanya membuat anak kita tuh stres, memiliki masalah emosional, sehingga anak kita nanti yang jadinya tuh nggak mau lepas popok, takut dia lepas popok. Kalau dia lepas popok nanti dia ngompol lagi, dia BAB lagi di rumah, nanti mama marah lagi dan dia jadi nggak pede, tumbuh dengan nggak pede. Nah moms, kita nggak mau seperti itu ya moms ya. Ingat, pujian itu penting sekali. Ini di sisi maminya ya moms ya. Jujur memang kita komitmen untuk ngelepasin popok anak kita itu udah sebuah hal yang berat mungkin di awal-awal ya moms ya. Mami tahu banget soal itu karena tiap kali mami mau coba toilet training ke anak pertama, kedua itu kayak aduh besok lagi deh gue belum siap, aduh besok lagi deh gue belum siap gitu loh. Ketika mami udah menyiapkan diri mami mesti komitmen, ya udah deh nggak apa-apa, paling capek dikit, paling capek juga paling seminggu aja moms. Tapi moms percayalah, setelah lewat seminggu kalian akan mendapatkan hasil yang sangat nikmat. Apa itu? Anak kita bisa menggunakan toilet sendiri, kita nggak perlu lagi beli popok, anak kita nggak perlu lagi ketergantungan dengan popok, sehingga mau BAK, BAB itu gampang moms, nggak perlu pakai popok lagi. Dan sabar itu juga penting. Mami tahu banget kalau misal anak kita ngompol apalagi BAB itu di lantai, itu kan jorok banget ya moms ya. Dan kita mesti capek-capek bersihin lagi segala macam. Kadang rasanya pengen nyerah, udahlah popok aja lah, nanti udah gedean juga ngerti. Tapi moms, sabar itu penting banget dan komitmen itu penting banget. Ketika kita sudah komitmen untuk mengajarkan anak kita toilet training, jangan berubah lagi. Komitmen lalu sabar itu penting banget dan itu merupakan kunci utama kesuksesan anak kita bisa lepas popok dan menggunakan toilet sendiri. That's all mengenai 9 stimulasi agar anak kita bisa cepat menggunakan toilet sendiri layaknya orang dewasa dan bye-bye dengan popok. Semoga bermanfaat dan moms, mami udah buktikan kedua anak mami dan itu berhasil.